Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Belum. Apa itu? Oke. Akan saya jelaskan ya, teks eksplanasi sendiri adalah sebuah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud meliputi seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi antara lain seperti aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama ada faktual. Teks eksplanasi ini memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua bersifat keilmuan, membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada informasi. Nah, teks eksplanasi ini bertujuan memberikan informasi tentang suatu fenomena atau peristiwa tanpa mempengaruhi pembaca. Jadi hanya sekedar memberikan informasi. Yang keempat bersifat umum, menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi memiliki pola pengembangan. Yang pertama ada pola pengembangan proses atau kronologi. Yang kedua ada pola pengembangan sebab akibat. Nah, kalau pola pengembangan proses dan kronologi ini, teks eksplanasi itu berisi tentang suatu kejadian yang berdasarkan dengan urutan waktu. Sedangkan sebab akibat itu menjelaskan tentang penyebab dan akibat dari suatu peristiwa tersebut. Selanjutnya, teks eksplanasi terdapat kaidah kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi kaulitas dan kronologi. Konjungsi kaulitas seperti kata karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi kronologis itu seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pronomina petunjuk. Jadi pronomina petunjuk itu adalah sebuah kata ganti untuk menggantikan kata benda. Contohnya ini, itu, dan tersebut. Yang ketiga ada kata pasif. Kata pasif sendiri adalah kata yang berimbuhan di atau ter. Yang keempat ada kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang menunjukkan makna yang sebenarnya. Kata denotatif ini biasanya diobservasi berdasarkan penglihatan, penciuman, dan yang menggunakan indera gitu. Yang kelima ada kata teknis atau biasa kita sering menyebutnya sebagai istilah keilmuan. Dalam membuat teks eksplanasi, kita harus memperhatikan struktur apa saja yang ada dalam teks eksplanasi. Ada 3 struktur, yaitu yang pertama identifikasi fenomena. Dalam identifikasi fenomena memuat gambaran awal tentang fenomena yang akan disampaikan. Nah, identifikasi fenomena ini terletak pada paragraf pertama. Yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian, di mana isi dalam penggambaran rangkaian kejadian ini berisi proses kejadian peristiwa tersebut, bisa berupa tahap-tahap atau tahap-tahap dari suatu peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga ada ulasan, berisi komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih tentang materi teks eksplanasi. Nah, sekarang kalian baca teks eksplanasi yang sudah Ibu share ya, anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang akan dijawab secara lisan oleh kalian. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca.
tersebut menggunakan pola pengembangan apa? Apakah proses atau kronologis, ataukah menggunakan pola pengembangan sebab akibat? Sebab akibat. Oke, karena Di teks eksplanasi yang ibu berikan itu dijelaskan penyebab dari kebakaran hutannya, kemudian dijabarkan apa akibat dari kebakaran hutan. iya betul seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya berdasarkan kaidah kebahasaan, kata pasif dalam teks eksplanasi tersebut ada apa saja kata pasif yang digunakan? Dilanda di sekitar. Ya. Struktur dalam teks eksplanasi itu yang menunjukkan identifikasi fenomena terdapat dalam paragraf berapa? Paragraf pertama yang merupakan kan adalah kondisi saat kan dilanda api dalam intensitas yang besar sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan keseluruhan. Oke, betul ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pertemuan pada pagi hari ini.